Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham Pegas ya, di mana performance kuartal 2 2023 sudah dirilis tanggal 31 Agustus 2023. Hari ini tanggal 4 September 2023 dan terakhir saya membahas video Pegas ini tanggal 16 Juni 2023 ya. Hari ini harganya turun 5 poin ke 0, atau turun 0,37% ke 1.350. Kalau kita lihat performance harga sahamnya ini untuk year to date sendiri 2023 masih negatif 23%, 10 tahun, 5 tahun ini masih negatif ya. Cukup dalam, 10 tahun 74,29%, 5 tahun 32%, dan hanya di 3 tahun ini saja ya teman-teman ya yang positif atau 4,65%, di mana 3 tahun yang lalu mungkin masih masa Covid ya 2020. Ya jadi selainnya itu masih floating minus semua. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Pegas ini dari 4 analisa ya. Yang pertama dari analisa fundamental, nanti kita akan update performance kuartal 2 2023-nya seperti apa. Kemudian nanti kita akan update seasonality-nya, bulan-bulan apa biasanya saham ini naik atau turun. Kemudian dari bendermologi kita akan cek ke peta kepemilikan sahamnya dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Dan terakhir dari analisa teknikal kita akan review analisa teknikal tanggal 16 Juni 2023 dan kira-kira dari pergerakan harga yang sudah terjadi ke depannya akan kemana lagi arah harga sahamnya. Oke, untuk Pegas sendiri ini kita spill ya pendapatannya itu dari mana aja di kuartal 2 2023 ya. Kalau kita lihat pendapatannya ini 1,78 miliar US dollar ya, ini dibagi dua. Yang pertama adalah penjualan atau pendapatan dari pihak berelasi, yang kemudian ini pihak ketiga atau pihak yang tidak berelasi ya. Nah, dia ada niaga gas bumi, ini adalah yang pendapatan paling besar namanya, baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga ya. Yang kedua itu transmisi gas untuk pihak berelasi, kemudian ada transportasi minyak, ada pendapatan jasa juga, regasifikasi, ada penjualan minyak gas dan bumi, ada pendapatan pemrosesan gas bumi juga ya, ini 13,6 juta dolar. Jadi ini pendapatannya kira-kira seperti itu ya. Untuk pihak ketiga juga sama ya, ada penjualan minyak dan gas bumi juga sama, ada transmisi gas juga sama, ada pemrosesan gas bumi sama. Nah, cuma di sini ada penyediaan jaringan teman-teman ya. Untuk yang ini untuk yang pihak berelasi nggak ada penyediaan jaringan, ada transportasi minyak juga ada. Kemudian ada jasa regasifikasi ini juga ada ya. Jadi kira-kira dapat pendapatannya dari proses ini ya teman-teman ya, usaha ini. Oke, ini pelanggannya ya dari tadi total 1,7 itu yang pihak ketiga itu berasal kebanyakan dari industri dan komersial. Kemudian pada pelanggan rumah tangga juga ada SBBG. Nah, kemarin kan ada isu ya bahwa mau dinaikkan nih untuk pelanggan ke industri, di mana ini merupakan pendapatan tertinggi ya, pendapatan tertinggi untuk yang pihak ketiga teman-teman ya. Pendapatan tertingginya ada di sini. Kemudian pelanggan rumah tangga ini ini untuk yang niaga ya teman-teman ya, untuk yang niaga gas bumi ya, bukan yang untuk pihak ketiga. Jadi niaga gas bumi ini baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga itu paling banyak adalah pelanggan industri dan komersial ya, dimana ini kemarin mau dinaikkan harganya namun tidak diizinkan oleh pemerintah atau ditolak ya, diintervensi oleh pemerintah. Kemudian pelanggan rumah tangga ini hanya kecil sekali, artinya ini memang pengaruh besar sekali ya. Isu kemarin itu mau menaikkan harga gas ke industri itu cukup besar sekali impact-nya terhadap profitabilitas dari Pegas ya teman-teman. Namun ternyata diintervensi oleh pemerintah dan tidak jadi ya. Nah, ini adalah update kuartal 2 2023 Pegas untuk pendapatan. Ini secara jangka panjang sebenarnya ini fluktuatif ya, naik turun, dan ini kebetulan lagi di fase naik mendekati turun ya di kuartal 2 ya. Untuk laba kotornya ini cenderung turun ya, fluktuatifnya cenderung turun. Kemudian laba usahanya juga sama ya, fluktuatif namun cenderung turun. Laba bersihnya fluktuatif cenderung turun juga. Nah, kalau kita cek dari persentase pendapatannya atau struktur pendapatannya, kita lihat ya di kuartal 2 2023 ini beban pokok penjualannya cukup tinggi lagi. Ini tertinggi kedua ya sejak 2018, tertinggi kedua, paling tinggi dari 2021. Ya, ini tertinggi kedua sehingga yang menyebabkan laba kotornya turun dari sisi pendapatan.
Ya, kemudian beban usahanya ini sih stabil-stabil aja ya di 3 tahun terakhir, namun kalau yang ini sih tinggi sekali ya. Kemudian beban lain-lainnya juga cukup stabil ya teman-teman ya. Ini negatif, biasanya positif, positif, negatif ya. Laba bersihnya ini cukup turun ya dibandingkan 2 tahun yang lalu, sempat double digit bahkan mendekati 20%, ini 15,4, sekarang cuma tinggal 9,5% aja ya. Nah, ini secara nominalnya untuk pendapatannya dari kuartal 2 ini turun 8% secara pendapatan ya, dari 903 juta US dollar sekarang hanya 850 juta US dollar. Laba kotornya pun ikut tergerus ya tadi karena beban pokok penjualannya tadi kita lihat naik ya teman-teman ya, secara persentase dari pendapatan. Ya, secara nominal ini turun ya, namun secara persentase dari pendapatan itu naik. Ya, untuk laba usahanya ini juga turun 23,7%, kemudian laba bersihnya turunnya cukup dalam 43%. Ini hanya kuartal 2-nya saja. Kalau kita lihat secara full di year to date ya, year to date artinya semester 1 2023 ini pendapatannya masih naik. Ya, masih naik 3,3%. Laba kotornya tetap turun teman-teman ya, tetap turun karena total pokok HPP-nya naik ya. Ini laba kotornya turun 11,8%, kemudian kalau kita cek laba bersihnya turunnya juga lumayan dalam 27,9%. Ya. Untuk valuasinya pada saat video ini dibuat itu PBV-nya dari 0,85 sudah naik ya, terakhir saya buat video kalau nggak salah 0,78 ya. Kemudian P ratio-nya untuk annualized itu 7,51. Secara PBV ini sebenarnya masih di bawah tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya, meskipun ini sudah naik sedikit namun ini masih di bawah paling rendah di 2023 ini dibandingkan 2022, 2021 ini masih paling rendah. Untuk PER-nya ini juga rendah juga ya, paling rendah kecuali 2020 karena negatif ya. Untuk dibandingkan tahun-tahun yang positif ini masih paling rendah. Jadi ini sebenarnya valuasinya berada di titik terendahnya sejak 2010. Ya, untuk ROE-nya ini adalah 9,68% dan kita bayarnya di PBV 0,85 sehingga earning yield-nya 11,36%. Jadi ini termasuk di valuasi yang wajar ya teman-teman ya. Book value-nya ada di 1584 ya pada saat video ini dibuat. Kalau kita menggunakan metode earning yield 10-15% untuk harga wajarnya, maka PBV wajarnya adalah di 0,64 dan sampai 0,97 ya, atau kalau batas bawahnya kalau kita konversi ke harga dari 1013 sampai 1536. Ya, jadi ini adalah harga wajarnya dan hari ini harganya di 1350 itu masih di range harga wajarnya. Nah, ini untuk financial health-nya teman-teman ya, kesehatan finansialnya kalau kita lihat secara sekilas quick ratio-nya quarterly ya. Ini sebenarnya sehat sekali ya, kecuali kuartal 2 ini turunnya cukup drastis meskipun masih 1 ya. Untuk current ratio juga sama ya, ini sebelumnya selalu di atas 1, ini mendekati 1 di kuartal 2 2023. Namun bagusnya debt to equity ratio-nya ini turun terus ya. Kalau nggak salah sih, ini karena mereka membayar membeli kembali obligasi kalau nggak salah, sehingga mungkin quick ratio dan current ratio-nya turun ya, namun DER-nya jadi turun lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk secara finansial health, kesehatan finansialnya ini cukup bagus. Jadi mestinya nggak ada isu PKPU, gagal bayar hutang ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dividen ya. Ini termasuk yang rutin bagi dividen kecuali tahun 2021 ya, dia nggak bagi karena 2020-nya dia merugi. Ya, kalau kita lihat ya, ini yieldnya juga sebenarnya yang nggak jelek-jelek amat sih. Ya, apalagi terakhir-terakhir ini ya, sempat 2022 7%, 479 bahkan naik ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari EPS-nya 2023 annualized itu 180, dengan ini saya asumsinya 60% aja dibagi ya teman-teman di DPR-nya, karena kalau profit dia pasti bagi dividen ya. Jadi asumsinya kalau misalnya ini sesuai data ini 180, kita kali 60% aja, ini padahal di sini kan 66 sama 69 ya. Saya konservatif aja 60% itu akan bagikan 108. Dibagi harga saat ini 1350, berarti estimasinya nanti di 2024 akan membagikan kira-kira 8% ya. Kalau teman-teman dapat harganya di harga 1350 saat ini. Ya, dan performance-nya ini update lagi nanti ya, tergantung Q3 dan Q4 ya, teman-teman ya.
Nah, untuk seasonality kalau kita lihat bulan September ini chance untuk naiknya masih merah ya. Jadi kita menunggu nanti di bulan Oktober ya. Di sini di mana chance-nya 60% dan bagusnya adalah 4 tahun terakhir ini selalu naik di bulan Oktober. Ya, untuk November turun lagi, nanti Desember naik. Namun kalau kita lihat 2 tahun terakhir malah Desember turun ya. Oke, jadi ini nanti kita lihat aja chance di Oktober apakah naik ya. Di September ini harapannya turun ya supaya chance untuk di Oktober naiknya lebih tinggi. Ya, kemudian kalau kita cek dari sisi bandarmologinya ini dimiliki oleh Pertamina, kemudian sisanya adalah masyarakat scriptless atau non warkat. Ya, ini ada juga yang warkat ya meskipun tidak terlalu banyak, hanya 131.500 lembar saham. Ya, totalnya ada 24,2 miliar lembar saham. Partisipasi investor asing di sini tidak terlalu signifikan ya, bahkan terakhir ini cenderung menurun. Namun kalau kita lihat ya di 2023 ini investor asing buang barangnya luar biasa ya, terutama di kuartal 2 2023 ya. Buang barangnya 4,7 juta lot ya, sehingga secara overall itu masih negatif atau masih buang barang. Kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ini cenderung naik ya, naiknya cukup signifikan ya, hampir sekitar 15%-an dari 90.900 ke 106.259 ya. Jadi ini investor retail sedang tertarik di saham ini ya, meskipun bulan Juli sudah mulai turun ya, sudah mulai turun. Untuk lembar sahamnya yang dimiliki oleh investor retail lokal ini ada sekitar 2,8 miliar ya terakhir ya, dibanding ini berarti cuma sekitar 30%-an ya dari semua saham scriptless ya dimiliki oleh investor retail lokal. Dengan rata-rata per orangnya itu pegang sahamnya 26, 28, 30 lembar saham, atau kalau kita konversi ke value atau dikalikan antara jumlah lembar sahamnya dikalikan dengan harga saat ini, itu kira-kira ya satu orang itu memegang rata-rata 36 jutaan value-nya saat ini ya. Nah, teman-teman di atas 36 juta, di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Nah, kalau kita lihat di sini rata-ratanya mulai menurun ya. Di sini rata-ratanya mulai menurun ya, biasa ya. Kalau ininya jumlahnya naik, rata-ratanya mulai menurun, artinya lebih banyak retail-retail dengan modal yang di bawah rata-rata yang mulai masuk ke saham ini ya, sehingga rata-ratanya menurun. Oke, ini adalah peta kepemilikan sahamnya lebih detail dan perpindahan sahamnya setahun terakhir ya. Kalau kita lihat kepemilikan scriptless-nya ada 10,4 miliar ya, di mana ini benar-benar cuman yang ini ya, contohnya 10,432 miliar ini ya. Itu dikuasai oleh investor lokal 55,8% dan investor asing 44,18%. Di mana investor retail lokal ini adalah pemilik paling besar secara persentase ya, meskipun tadi terbagi dengan ratusan ribu orang ya. Kemudian terbesar kedua adalah di insurance, kemudian untuk investor asing ada di foreign others dan reksadana asing. Nah, kalau kita lihat ya perpindahan sahamnya, kita lihat investor retail lokal ini cenderung naik. Nah, kemudian bulan kemarin, bulan Agustus berarti ya, bulan Agustus itu dari Juli ke Agustus mulai turun ya, mulai turun. Kita lihat juga di sini turun ya, jumlah klien turun. Mungkin ada yang taking profit ya, yang beli di harga bawah, mungkin kemarin sempat naik ya karena isu mau kenaikan harga, namun nggak jadi sehingga harganya dibawa turun lagi ya. Ini naik turun ya, kemudian ada beberapa yang taking profit. Kalau kita lihat yang di sini ada penurunan taking profit, kita lihat insurance justru yang selama ini jual tiba-tiba beli ya, beli di harga bawah ya. Ini sudah mulai naik ya grafiknya. Kemudian dana pensiun juga ya mulai naik ya. Mulai naik di sini dari Juli ke Agustus di saat investor retail lokal menjual. Reksadana asing ya selama setahun terakhir ini distribusi, namun kalau dari Juli ke Agustus ini justru malah naik. Ya, kemudian local foundation ini juga naik meskipun nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat di investor asingnya ini selama setahun terakhir overall masih distribusi ya, sempat naik cukup tinggi, kemudian mulai distribusi tadi di kuartal 2 2023 tadi kita lihat datanya ya, distribusi secara besar-besaran. Sekarang sudah mulai flat aja. Di sini kalau kita lihat reksadana asing ya cenderung buang barang sedikit-sedikit ya. Kemudian yang terbesar kedua ini ya teman-teman ya, foreign others ini yang mungkin
selalu membuang barang ya, sehingga memberikan tekanan jual ke saham Pegas sehingga harganya sulit untuk naik ya, kecuali ada demand yang lebih besar daripada supply-nya. Oke, secara overall kesimpulannya ini sedang distribusi teman-teman ya. Kemudian di bulan September ini baru 2 hari kerja ya, ada 2 hari bursa ya, 1, 2. Nah, kalau kita lihat secara garis bandar homologinya ini sedang turun, artinya sedang distribusi. Kemudian dari bandar detektor juga terlihat sedang distribusi. Kalau kita lihat dari broker summary juga terlihat sedang distribusi ya, broker IF ya, MG, ZP ya, BK ini dominan ya, yang beli RF, SQ, DR, TP. Namun ya ini broker-broker anu juga ya teman-teman ya, bukan broker-broker ini ya, retail di sini ya, XL, XC, PD ya. Ya, overall masih distribusi. Ya, kemudian kalau kita lihat ini analisa teknikal tanggal 16 Juni di mana waktu itu saya prediksinya harganya akan sideways aja ya, atau ranging aja di 12.70 sampai 13.50 ya. Namun ternyata kalau kita lihat update-nya di sini ya, ternyata dia breakout ya, breakout dari 13.50 ya, naik ini karena ada isu mau menaikkan harga jual, langsung naik teman-teman ya, langsung naik ya. Karena kan tadi kalau kita lihat secara struktur pendapatannya, kalau misalnya kenaikan itu terjadi akan berimpact sekali ya, karena tadi prosentasenya cukup tinggi ya, niaga gas ke industri, namun tidak diizinkan oleh pemerintah atau diintervensi pemerintah sehingga keluar lagi ya, demand yang sudah masuk akhirnya keluar lagi ya, akhirnya kembali lagi ke harga semula. Dan kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya? Arah harga sahamnya saya prediksi sih akan turun lagi ke 12.70 dan akan sideways. Jadi akan mengulangi sideways di sini ya, sampai ada sentimen positif nanti teman-teman ya. Harapannya kuartal 3 nanti naik, kuartal 4 naik labanya. Namun kalau misalnya harga jual gasnya nggak di-approve kenaikannya ya, saya rasa masih butuh sentimen yang lebih besar lagi ya. Kemungkinan ya sentimennya adalah pembagian dividen nanti ya teman-teman ya. Oke, ini secara risam tadi secara fundamental ya, jangka panjang fluktuatif dan ini sedang ada di puncaknya, di fluktuatif sedang mau turun. Kemudian kinerja jangka pendeknya ini juga naik ya, year on year first half atau semester 1 2023, valuasi masih wajar. Rutin bagi dividen, kecuali di waktu merugi ya, hanya 1 kali, namun ini pasti bagi dividen kalau profit, sehingga forecastnya kita sudah hitung 8% di 2024. Tadi kalau nggak salah ingat itu bulan Juni ya, kisaran bulan Juni Mei, jadi masih cukup lama ya teman-teman ya. Untuk seasonality ada potensi naik di bulan Oktober dan Desember, dan bulan ini September harapannya sih memang turun ya, sehingga ada potensi rebound di Oktober ya. Artinya kenaikannya itu terpusat di bulan Oktober itu malah lebih bagus ya. Kita bisa lebih mudah untuk menganalisanya. Untuk bandar homologinya sendiri tadi sedang akumulasi, ini distribusi ya, salah ya. Ini salah. Ini sedang distribusi dari Agustus ke Agustus ya. Kemudian 1 sampai 4 September juga sedang distribusi. Jadi dua-duanya sedang distribusi ya, teman-teman. Ini salah ya, teman-teman ya. Kemudian teknikal tadi kita cek tadi breakdown dari MA50 ya. Saya belum bahas ini ya. Nah, ini dia breakdown dari MA50 ini, dia dari sini kan turun ya. Resistannya MA50 ya. Kemudian dia mencoba breakout, namun dia turun lagi ke MA50, dia breakout lagi. Dan ini sempat mau mendekati MA200, namun karena sentimennya ternyata gagal ya, sentimen positifnya gagal, diturunin lagi ya sampai di bawah MA50 lagi. Jadi ini breakdown lagi ke MA50, masuk ke sini ya, fase sideways lagi, atau sideways tapi downtrend ya. Ini kalau misalnya berlanjut di sini ya dia akan downtrend. Oke, terakhir disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Pegas. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham Pegas. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.